Pemirsa, selama bertahun-tahun, warga di sekitar Setu Bahar, Kota Depok, Jawa Barat hidup berdampingan dengan air yang kerap berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau menyengat. Berbagai dugaan muncul, mulai dari limbah industri hingga limbah domestik. Namun di balik keluhan warga dan hasil uji kualitas air yang menunjukkan indikasi pencemaran, belum ada pihak yang bisa dipastikan menjadi sumber utama dari masalah ini. Jadi bagaimana kondisi Setu Bahar saat ini dan dari mana sebenarnya pencemaran ini berasal? Berikut segmen telusur kasus tak ada habisnya limbah hiasi perairan oleh jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Venus Aksa serta M. Firmansyah. Ada bau menyengat dan warna airnya hitam pekat. Kira-kira inilah kondisi yang sering terjadi di Setu Bahar, Cilodong, Depok. Warga menyebut kondisi ini tidak hanya ada 1 atau 2 kali saja, melainkan ini adalah kondisi yang sudah ada bertahun-tahun lamanya dan terus berulang. Beberapa waktu lalu ada video yang sempat berlalu lalang di sosial media memperlihatkan bahwa Setu Bahar ini airnya tercemar limbah. Warnanya hitam pekat. Dan di sini kami akan mengecek langsung bagaimana situasi terkini di Setu Bahar. Bagaimana limbah ini bisa masuk dan bagaimana pertanggungjawabannya. Ikuti penelusuran kami. Kondisi Setu Bahar di Kecamatan Cilodong, Kota Depok sudah bertahun-tahun menjadi keluhan warga. Bukan hanya soal tumpukan sampah yang terbawa arus dari hulu. Warga kerap menemukan perubahan kondisi air yang diduga akibat pencemaran limbah. Air yang semula tampak normal tiba-tiba berubah warna menjadi gelap. Bau menyengat muncul dan menyebar hingga ke pemukiman di sekitar Setu. Fenomena ini bukan terjadi 1 atau 2 kali. Bahkan bentuk pencemaran yang muncul disebut tidak selalu sama. Mulai dari air berwarna hitam, munculnya busa putih di permukaan air hingga temuan terbaru berupa cairan berwarna kuning yang menyerupai lapisan minyak. Saat kami melakukan penelusuran, kondisi air di Setu Bahar terlihat mulai membaik. Warna air yang sebelumnya dikeluhkan warga sudah tidak sepekat beberapa hari sebelumnya. Menurut keterangan warga, hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir membuat debit air meningkat dan aliran menjadi lebih lancar. Namun kondisi ini tidak semerta-merta menghilangkan kekhawatiran warga. Sebab menurut mereka, setiap kali persoalan ini menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan, tanda-tanda pencemaran disebut cenderung menghilang. Tetapi saat sorotan mereda, air berwarna gelap dan bau menyengat disebut kembali muncul. Kalau ingatan saya itu, kalau nggak salah saya ingat itu udah sekitar kurang lebih dari 2016 atau 2017. Nah, air itu baunya kalau dia lagi warna hitam sama ada keabu-abuan putih gitu. Itu sangat-sangat bau gitu. Kalau nggak salah itu ada 3 rupa ya, 3 rupa warna. Kadang-kala ada kemerah-merahan dikit itu. Cuma ya saya juga nggak bisa jelasinnya kemerahnya bagaimana gitu. Itu yang bau itu gitu. Nah, mungkin bisa saja ya dari pabrik karena di atas sana di atas Setu ini dari kali yang sana itu kan kali kan sampai Cibinong ya, sampai Al-Nur kalau nggak salah itu pangkalnya itu. Nah, mungkin kan dari sana ada pabrik, ada ya air rumah tangga juga banyak. Mungkin air pabrik juga bisa, limbah pabrik juga bisa, mungkin limbah rumah tangga juga bisa gitu. Cuma saya kan nggak berani nuduh kan gitu, karena saya nggak punya bukti kan gitu. Yang meresahkan warga ya satu, ikan nih ya, ikan suka pada mati kalau emang dia air nih limbah lagi banyak, ikan suka pada mati. Nah, satu kekhawatiran kita masuk ke air sumur kita gitu teh. Nah, jadi kan kalau udah masuk ke air sumur kan mau nggak mau kita juga mandi susah kan gitu. Ya memang untuk minum sih kita nggak pakai air sumur ya, pakai air isi ulang gitu. Menurut keterangan sejumlah warga, sumber pencemaran yang kerap muncul di Setu Bahar diduga berasal dari kawasan industri di Pabuaran, Kabupaten Bogor. Dugaan itu muncul karena kawasan tersebut berada di hulu aliran Kali Jantung, saluran air yang bermuara ke Setu Bahar. Meski belum ada bukti yang dapat menunjukkan secara pasti sumber pencemaran, cerita dan kecurigaan terhadap aktivitas di kawasan tersebut terus berkembang di tengah masyarakat. Setelah berbincang dengan NASA, kami bertemu dengan warga lainnya yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Budi, seorang warga yang juga menjadi saksi menghitamnya air di Setu Bahar. Karena kejadian pernah wartawan ke sana itu, dia dilarang masuk. Pak, ini limbah sana sini. Oh
nggak bisa masuk, nanti saya laporan dulu sama manajer saya. Nah, waktunya katanya suruh tunggu 3 jam. Nah saya bilang, saya cerita sama wartawan, nah bapaknya 3 jam disuruh masuk nunggu, itu karena dia buang dulu, isi air yang bagus. Bapak masuk, bagus kan? Nah bapak salah, harusnya maksain tuh masuk. Nah itu lagi ada limbahnya. Itu siasatnya pabrik begitu, saya bilang. Tadi masuk jam 1, nggak boleh, kita suruh masuk jam 3, karena dia buang dulu nih air, plong, isi air baru, bapak masuk air baru kan? Disuruh masuk bisa kan jam 4 sore, iya nah itu. Coba kalau bapak langsung masuk paksain jam 1, pasti dia limbah. Isi air baru, pura-pura dia kasih ikan, oh ini, coba. Pinter emang pabrik. Sementara Kepala DLHK Kota Depok menyebut, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, kondisi air di Setu Bahar memang menunjukkan adanya indikasi pencemaran. Namun hingga saat ini pemerintah masih melakukan penelusuran untuk memastikan sumber utama pencemaran tersebut. Jadi kita cari masalah utamanya itu apa sih? Nah itu yang sekarang sedang kita coba inventarisir. Makanya untuk yang sekarang ini kami sedang mencoba melakukan uji lab kembali setelah uji lab yang tahun lalu, tahun 2025. Tahun ini kita sedang uji kembali untuk memastikan potensi sekarang ini sebagian besar ditimbulkan karena apa sih? Apakah betul karena dari industri atau mungkin karena limbah yang lainnya? Oke. Nah Bu, kalau gitu setahu Ibu sendiri ini sebenarnya udah sejak kapan sih Bu ada pencemaran limbah ini? Dan tadi kalau di tahun 2025 berarti sudah pernah dilakukan pengecekan, uji lab gitu ya. Nah itu seberapa parah Bu? Kalau yang tahun 2025 itu tadi hasilnya kan yang terbanyak ada nitrat sama amoniak dan yang pasti BOD. Sehingga kalau BOD-nya dia tinggi, kemungkinan besar berarti kan oksigen yang ada di perairan ini rendah. Sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya pun akan mati. Makanya tadi banyak ikan yang mati kan. Nah kemudian kenapa itu bisa tinggi? Penyebabnya itu kita inventarisir. Tadi kan ada nitrat, ada amoniak. Nah nitrat dan amoniak itu kemungkinan memang bisa dari domestik atau bisa juga dari industri. Tapi yang 2025 itu kan udah selesai ya, sebetulnya sudah tidak ada masalah lagi. Kemudian timbul lagi yang tahun 2026 ini tanggal 12 dan 15 sebetulnya ya. Nah itu yang sekarang kita coba inventarisir lagi. Karena permasalahan lingkungan itu tidak bisa kita secara langsung menyatakan penyebabnya adalah karena komponen penyebabnya itu banyak. Dan itu yang kita inventarisir terus. Mudah-mudahan dengan kejadian tahun ini kita bisa ketemu titik utama masalahnya itu apa. Makanya kami saat ini berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kepala Dinas DLHK Depok juga menyoroti penanganan persoalan di Setu Bahar memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mudah-mudahan sih kalau misalnya kondisi-kondisi itu jadi tidak ada perusahaan yang buang limbahnya ke sungai, masyarakat juga tidak ada yang buang sampahnya ke sungai. Kondisi ini sebetulnya proses sedimentasi tidak akan semakin cepat. Ya mudah-mudahan harapan saya sih kalau misalnya masuk di perencanaan 2027 ya 2027 kita bisa selesai. Tak sampai di situ, berbekal penuturan warga, kami juga menelusuri aliran air yang bermuara ke Setu Bahar untuk mencari tahu dari mana sumber pencemaran ini berasal. Lokasinya berjarak sekitar 7 hingga 8 km dari Setu Bahar. Setu Bahar di Kecamatan Cilodong, Depok merupakan titik muara yang menerima aliran air dari Kali Jantung. Melalui aliran inilah, berbagai aktivitas yang terjadi di wilayah hulu akan terbawa hingga ke Setu Bahar. Sesampainya kami di kawasan Pabuaran, kami langsung mendatangi sebuah pabrik yang diduga menjadi salah satu penyebab dari pencemaran limbah air. Namun pihak pabrik menyangkal soal limbah yang ada di perusahaan tersebut. Kalau saluran air ada limbah kimia, soalnya kan limbahnya cuma bahan. Cuma kan pembuatan tas ya. Ini limbah bahan tuh kayak maksudnya? Bahan aja kayak bekas-bekas potongan. Iya. Tapi kalau misalkan air gitu? Air enggak ada. Oh nggak ada? Ya, soalnya kan nggak ada bahan-bahan kimia yang pakai air. Oh kalau pewarna gitu misal ada nggak? Nggak ada ya? Tidak menemukan jawaban, kami mencoba mencari informasi dari pabrik lainnya. Kemarin sih udah dibahas ya kalau soal itu ya sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin. Iya. Oh kemarin kesini? Iya. Udah 2 hari ya. 2 hari ya. Tapi Cuman udah pengecekan segala macam semua. Tapi kalau di sini kalau dari limbah semuanya udah diinisi, udah ada jenisnya semua nggak ada yang terbuang ke luar langsung ya limbahnya ya. Di belakang ada mesin nih. Pertama ya buat netralin.
Kalau mau lihat jalan kita nggak bisa ngasih karena kan harus ada izinnya Bu. Ada izinnya ya. Ada izin sama pimpinan supaya di dalam. Iya. Lihat saluran paling kakaknya kalau ada janji sama orang yang dalam baru kita ngizinin. Oh gitu ya Pak ya. Saat menyusuri kawasan rumah warga, kami bertemu dengan salah satu warga yang menceritakan ada tempat lain yang diduga menjadi sumber pencemaran. Bau banget, parah. Mungkin dari situ alirannya. Kalau dari sini mah kejauhan, karena di sana ada pabrik di sini. Pabrik tinta. Tinta ya. Buku, karena dia suka buang tinta tuh. Di kali, dia emang langsung ke kali buangnya. Sini saya dulu pernah kerja di situ. Nah, emang pernah. Terus emang dia kalau buang tinta langsung ke kali itu. Kami pun segera mencari pabrik yang dimaksud. Sayangnya kami belum mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan pihak perusahaan. Selama penelusuran pada siang hari, tim kami tidak menemukan adanya aktivitas pembuangan limbah secara langsung ke aliran sungai. Persoalan Setu Bahar pada akhirnya bukan hanya soal mencari siapa yang bersalah, tetapi juga tentang bagaimana seluruh pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga kualitas lingkungan dan aliran air yang menjadi sumber kehidupan banyak orang. Sebab sekali lingkungan tercemar, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Setu Bahar seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat, tempat menampung air, menjaga keseimbangan lingkungan, dan sebagai penyangga ekologi di tengah pesatnya pembangunan. Warga berharap persoalan ini bisa terselesaikan dengan cepat, tidak berhenti pada janji dan koordinasi. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.